Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Ramadhani Juanda dengan NIM 1188030055. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Pertanyaan pertama yaitu tentang menjelaskan judul makalah dan beserta isi makalah yang dijelaskan secara singkat dan padat. Baik, kita mulai saja. Judul makalah kelompok saya yaitu membahas tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi pembahasan pertama mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yaitu tentang kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh. Menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan juga siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi sesuai nomor Permendikbud nomor 3 tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran selama 3 semester di luar program studinya. Melalui program ini terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kemudian Kampus Merdeka merupakan perpanjangan dari program Merdeka Belajar yang masih sangat hangat diperbincangkan di bidang pendidikan. Hanya saja Kampus Merdeka memberikan mahasiswa kebebasan untuk 3 semester mencari pengalaman belajar di luar jurusannya. Tidak lepas dari itu, statement ini merupakan langkah terciptanya peningkatan kualitas pendidikan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Kemudian bentuk program Kampus Merdeka ini diantaranya adalah pertukaran pelajar, magang, asistensi, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen dan juga KKN. Kemudian dari beberapa program dan bentuk kegiatan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini hadir untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Dalam penerapannya, mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program pembelajarannya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa program-program yang dapat mahasiswa tersebut lakukan untuk memenuhi 2 semester belajar di luar kelas tersebut. Kemudian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga memiliki tujuan utama dalam meningkatkan daya saing pelajar atau mahasiswa dengan tenaga pengajar dan tenaga pengajarnya. Jadi dalam hal ini yang ditingkatkan yaitu kualitas dari mahasiswa dan juga para dosen tentunya. Dalam menghadapi era digitalisasi dan disrupsi, peserta didik atau mahasiswa secara kodratis sudah memiliki potensi akal dan kecerdasan. Dengan kecerdasan yang bersifat dinamis dan kreatif, peserta didik ini mempunyai bekal untuk menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada, terutama di era globalisasi sekarang ini, yang dimana digitalisasi sangat digembor-gemborkan. Jadi diharapkan dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, mahasiswa memiliki kemampuan daya saing di dunia digitalisasi ini. Permasalahan dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yaitu yang pertama tentang tujuan pendidikan, yang kedua tentang kebijakan yang masih parsial, kemudian aturan dan panduan untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, kemudian permasalahan mengenai pola pikir, permasalahan penyusunan kurikulum di program studi, dan juga permasalahan mengenai kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi lain. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dalam UAS Sistem Pendidikan Indonesia, yaitu tentang mewawancarai seorang kepala sekolah
dari madrasah. Di sini saya mewawancarai Kepala Sekolah Madrasah MTS Swasta 1 Al-Huda Jatiluhur. Ya, di sini nama sekolahnya yaitu MTS Swasta 1 Al-Huda Jatiluhur. Di mana latar belakang berdirinya MTS Al-Huda 1 Jatiluhur tersebut yaitu, jadi secara historis Madrasah Sanawiyah Al-Huda 1 Jatiluhur tersebut berdiri pada tahun 1983 sampai dengan 1985 dengan gagasan awal dari Bapak Kiai Haji M. Tajuddin Nur SHMM yang sekarang sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda. 3 tahun pertama madrasah bernama MTS At-Taqwa. Jadi pada awal pembuatannya, sebelum menjadi bernama MTS Al-Huda 1 Jatiluhur, dulu pada awal pembuatannya MTS ini yaitu bernama MTS At-Taqwa. Kemudian pada tahun itu pula masih pindah-pindah yang tempat ke tempat yang bertempat. Jadi pada awal pembuatannya tersebut tempatnya itu masih berpindah-pindah. Awalnya itu di Kampung Sayang Helang, dan pindah kembali ke SDN 3 Kembang Kuning yang ada di wilayah Indo-Panca. Kemudian pindah kembali ke SD 1 Cilegong. Ya. Kemudian 3 tahun pertama ini pula statusnya di bawah naungan GUPI, Gabungan Guru Pendidikan Agama Islam, yang ada di wilayah Kecamatan Jatiluhur. Pada tahun 1987, MTS At-Taqwa diganti nama menjadi MTS Al-Huda Jatiluhur, dan sampai saat ini tanah yayasan kurang lebih berkisar 4.500 meter. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1997 MTS Al-Huda Jatiluhur telah diakta notariskan dengan nomor 142. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang visi dan misi dari sekolah MTS 1 Al-Huda Jatiluhur. Visinya yang pertama yaitu untuk terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, kompetitif, dan juga berwawasan lingkungan. Kemudian terwujudnya nilai-nilai pekerti luhur, keimanan, dan juga ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terwujudnya pencapaian peningkatan standar kompetensi lulusan yang berkualitas. Terwujudnya peningkatan pengembangan standar isi kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan tantangan masa depan. Terwujudnya peningkatan prestasi non-akademik baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat internasional. Terwujudnya proses pembelajaran yang diselenggarakan secara aktif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Terwujudnya pencapaian pendidik dan tenaga pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pendidikan nasional. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke masa depan. Kemudian misi yang diusung oleh MTS 1 Al-Huda Jatiluhur yaitu untuk mewujudkan nilai budi pekerti luhur, keimanan, dan juga ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan peserta didik yang disiplin, jujur, tertib, rasa nasionalisme yang tinggi, dan bertanggung jawab, mewujudkan pencapaian peningkatan standar kompetensi lulusan yang berkualitas, juga mewujudkan peningkatan pengembangan standar isi kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan tantangan masa depan, mewujudkan peningkatan prestasi non-akademik baik di tingkat regional, nasional, dan internasional, dan juga mewujudkan proses pembelajaran yang diselenggarakan secara aktif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Kemudian mewujudkan pencapaian kompetensi pendidik dan juga tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pendidikan nasional, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan, mutakhir, dan juga berwawasan kepada masa depan. Kemudian yang terakhir mengenai pembahasan tentang distingsi atau perbedaan yang dimiliki oleh MTSS Al-Huda 1 Jatiluhur ini dengan MTSS yang lainnya, yaitu yang pertama
sekolah MTS ini dijelaskan di awal tadi juga memiliki pondok pesantren. Jadi terdapat pondok pesantren dan juga sekolah madrasah. Jadi bagi anak-anak yang kemudian ingin sekolah sambil pesantren bisa dilakukan secara bersamaan di Yayasan Al-Huda Jatiluhur ini. Kemudian Al-Huda Jatiluhur ini juga, madrasah ini juga terkenal sebagai dahulunya tempat di mana anak-anak yang nakal, anak-anak yang kemudian dikeluarkan dari sekolah lamanya, misalkan dari sekolah SMP maupun MTS yang lain dikeluarkan karena nakal dan lain sebagainya, lalu ditampung dan pindah kepada MTS madrasah ini, maka di madrasah ini dilakukan yaitu yang namanya pembimbingan. Bimbing anak tersebut sehingga menjadi insan yang lebih baik. Dan memang terbukti banyak anak-anak yang setelah pindah dari sekolah lamanya ke MTS Al-Huda ini dapat berperilaku lebih baik gitu dan mampu lulus dengan baik juga. Kemudian salah satu perbedaan lagi, sekolah madrasah ini juga telah berhasil memiliki akreditasi A, yang mana akreditasi A ini adalah ciri dari sekolah yang bagus dari segi sarana dan prasarana maupun juga fasilitas guru yang mengajarnya. Kemudian tadi akreditasi A ini ditunjang oleh fasilitas yang lengkap seperti lab komputer, sarana ibadah, sarana olahraga, dan lain sebagainya. Terutama terdapat juga wifi yang diperuntukkan untuk kegiatan belajar online bila anak-anak yang kurang mampu dapat menggunakan wifi sekolah dengan gratis. Kemudian guru di madrasah ini juga memiliki kekreatifan karena guru-guru yang berada di madrasah ini cenderung masih muda, sehingga para guru memiliki melek IT, melek terhadap teknologi, sehingga mampu mengoperasikan dan memberikan pelajaran secara online dan juga kreatif, sehingga anak-anak dalam belajar online memiliki rasa ketertarikan yang tinggi. Kemudian yang menjadi ciri khas lagi dari madrasah ini yaitu pendidikan berbasis karakter Qur'ani. Jadi bagaimana mendidik karakter seorang anak berdasarkan tuntunan Quran. Misalkan dalam mendidik anak supaya menjadi rajin sholat dan lain sebagainya. Jadi anak-anak ini dididik supaya memiliki karakter yang islami berdasarkan Quran dan hadis. Kemudian ciri satunya lagi yaitu tentang di sekolah madrasah ini juga ditekankan untuk hafalan Quran. Jadi setiap anak diwajibkan untuk memiliki hafalan Quran. Baik itu jadi pada saat si anak tersebut lulus dari madrasah ini, kelak akan memiliki catatan hafalan Quran, yaitu ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan yang lainnya. Jadi madrasah ini dikhususkan untuk mencetak generasi-generasi yang cinta terhadap Al-Quran.